Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Davin Rizkullah. Saya adalah mahasiswa UT. Prodi saya di Sistem Informasi. Sekarang saya ada di semester 3 di UPBJJ Bandung. NIM saya itu 05145181. Nah, di sini saya mau mempraktekkan untuk tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Di sini kita diberikan eh, soal sebanyak 2 soal. Nah, ini yang pertama kita harus menyelesaikan suatu soal dengan menggunakan algoritma sequential search dan yang kedua dengan menggunakan binary search. Kita akan langsung kerjakan untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita diberikan tugas untuk membuat program dengan menggunakan algoritma sequential search dan kita harus mendefinisikan suatu data yang berisi 5 data dan data ini berupa angka. Jadi kita akan langsung masuk ke soalnya. Oke, kita akan masuk. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan file karena tadi kita harus menyelesaikan dengan sequential search dan binary search. Di sini saya sudah membuat file untuk sequential search dan binary search. Dan di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java seperti yang ada di soal untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini yang pertama adalah untuk menggunakan algoritma sequential search terlebih dahulu. Kita akan membuat suatu data yang tadi berarti kita diminta untuk buat suatu data yang berisi 5 data. Kita akan buat suatu data array yang akan bernama data dan berisi angka. Ini kita bebas ya untuk memasukkan angkanya. Misalkan 10, 5, lalu 9, lalu 26, lalu 97. Nah, di sini saya sudah membuat satu data yang berupa tipe datanya array berisi 5 data berikut. Lalu kita harus mendefinisikan juga data yang mana sih yang mau kita cari gitu. Di sini karena array-nya integer, kita juga harus membuat data yang integer. Kita harus beri nama data yang kita akan cari variabelnya itu M misalkan. Nah, kita akan mencari data misalkan dari list data ini kita akan mencari 26. Angka 26 dari list data tersebut. Lalu di sini karena saya ingin membuat kodenya lebih clean, kita akan membuat satu function lagi atau metode untuk menjalankan algoritma sequential search. Sequential search. Nah, di sini parameternya tadi array-nya itu sendiri, itu array data, lalu kita akan mencari berapa di dalam data tersebut. Nah, kita akan kerjakan dulu di function ini. Metode ini kenapa integer? Karena kita akan memasukkan data integer ke dalam function ini. Atau function ini akan mereturn atau mengembalikan data integer dari metode tersebut. Nah, di sequential search sendiri ini algoritma search yang cukup mudah ya. Jadi kita hanya perlu melakukan looping dari setiap elemen yang ada array di sini dan kita bandingkan dengan data yang kita ingin cari. Di sini data yang kita cari itu 26, berarti kita akan melakukan looping terlebih dahulu untuk array yang kita sudah masukkan. Kita akan melakukan looping secara incremental ya eh, dari indeks 0 ke indeks terakhir. Nah, di sini kita akan melakukan looping secara incremental lalu kita berikan kondisi apakah data dengan indeks sesuai dengan looping itu sama dengan value-nya sama dengan target yang mau kita cari. Jika iya, maka kita akan mengembalikan data indeks tersebut. Jadi di indeks keberapa sih kita menemukan data yang sesuai yang ingin kita cari. Nah, kita akan return i. Jika kita tidak menemukan, kita akan return
-1. Nah, ini -1 di sini, artinya itu berarti kita tidak menemukan data yang ingin kita cari di dalam, array yang kita sudah definisikan. Kenapa -1? Sebenarnya ini bebas aja karena ini, eee, lebih ke penanda aja ya. Kalau -1 tuh berarti kita nggak dapet gitu, karena di sini kan dalam value-nya tidak ada -1. Nah, di sini kita akan mau ngembalikan -1. Sebenarnya kalau kita mau ganti, value juga nggak ada masalah sih. Nah, kita akan lanjutkan dulu, karena kita sudah mengimplementasi sequential search, method di sini, kita akan coba panggil, kita akan membuat, variable baru bernama index, dan index ini, berisi dari, method sequential search yang kita panggil dan mengembalikan indeks ke berapanya. Nah, kita masukkan sebagai parameternya di sini array yang kita sudah, definisikan dan juga data yang mau kita cari. Lalu, kita lihat apakah, indeks ini, akan mengembalikan data yang, kondisi sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita mencari 26, apakah 26-nya ini akan ditemukan di dalam array tersebut. Kita akan mengeceknya di sini, system.out.println. Nah, di sini kita akan, coba cek. Jika tidak, maka system.out.println tidak ditemukan dalam data. Nah, di sini jika indeksnya itu tidak sama dengan -1. Nah, jika indeksnya itu tidak sama dengan -1, maka, eee, maka akan menampilkan data, angka tersebut, angka berapa yang kita cari, terus ditemukan di indeks keberapa. Jika tidak, maka kita akan, print ke konsol, kalau data tersebut tidak ditemukan. Ini kurang penutup. Nah, ini sudah beres, kita akan coba run. Nah, seperti kita lihat di sini, kita mencari angka 26, terus angka 26 ada di indeks berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan di sini, kita menemukan value 26 di indeks ketiga. Kalau kita rubah, kita akan mencari misalkan angka 9. Nah, kalau kita rubah, nah di sini angka 9 ada di indeks kedua. Ingat array itu dimulai dari indeks 0 dan di sini juga sesuai kalau angka 9 itu ada di indeks kedua. Nah, kalau kita mencari data yang tidak ada di dalam sini misalkan 11. Nah, ini akan memberikan, print di dalam konsol itu tidak ditemukan karena memang tidak ada data di dalam sini. Jadi, seperti itu. Nah, misalkan kita cari 10 dan kita ganti ini dengan -2 seperti yang saya tadi bilang, ini hanya penanda saja, kita ganti jadi -2 ya. Nah, tetap saja akan, terprint dengan sebagaimana mestinya, karena -2 atau -1 itu hanya penanda saja ya. Oke, seperti itu untuk codingnya kita sudah berhasil kerjakan. Untuk penjelasannya sendiri, eee, kita bisa lihat di sini. Sequential search itu, dalam makna lain kita bisa sebut juga sebagai linear search, dan sequential search itu punya big O notation time, yaitu O dalam kurung N atau linear time. Jadi, linear time itu artinya semakin banyak data yang kita inputkan ke dalam, data itu, maka semakin besar juga time yang perlu kita gunakan. Jadi misalkan kalau kita punya 10 data, time-nya cuma 10, tapi kalau kita punya 1000 data, maka time-nya juga akan 1000 gitu. Jadi sesuai dengan data yang kita inputkan. Nah, kelebihannya ini untuk sequential search ini, akan cepat ketika kita punya data atau mencari dalam suatu data yang sedikit jumlahnya. Dan juga kita tidak perlu melakukan sorting untuk data yang kita inputkan. Jadi walaupun datanya teracak di dalam array tersebut, kita tetap bisa mencari datanya dengan, mudah tanpa melakukan sorting. Tapi kelemahannya ini kita akan lambat ketika datanya yang kita gunakan itu besar. Ini relate dengan big O notation tadi, karena ya tadi yang seperti saya bilang kalau kita punya 10 berarti 10, kalau punya 1000 berarti 1000. Jadi semakin banyak data akan semakin lambat juga.
Nah, untuk gambarannya seperti ini. Jadi, big O notation-nya ketika datanya lebih banyak, time-nya juga akan sesuai dengan besaran data tersebut. Nah, untuk yang sequential search seperti itu, kita akan lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 ini kurang lebih, sama seperti nomor 1, cuma algoritma yang kita gunakan ini beda, yaitu algoritma yang kita gunakan adalah binary search. Kita akan langsung saja untuk ke pengerjaannya. Nah, kita akan masuk ke file binary search. Di sini saya sudah siapkan juga untuk file binary search-nya. Nah, di binary search ini kita sama akan kita buat juga suatu data array ya, data array di sini yang berisi 5 data, misalkan 10, 11, 12, 15, 17. Nah, di sini berisi 5 data. Lalu kita akan mencari data yang akan kita cari seperti sama kita namain M juga. Terus kita akan mencari 15 misalkan. Sama seperti tadi, karena saya ingin membuat code-nya lebih clean, kita akan membuat suatu metode baru yang bernama static integer binary search. Nah, parameternya itu untuk datanya, array, dan targetnya yang mau kita cari itu berapa. Nah, di sini binary search itu secara algoritma dia akan mencari dengan awalannya itu misalkan kita punya 5 seperti ini, dia itu akan mengambil tengahnya terlebih dahulu, 12 alias di sini 12. Nanti dia akan membandingkan apakah 12 itu lebih kecil atau lebih besar dari elemen yang kita cari, value yang kita cari di sini 15. Nah, karena value yang kita cari di sini 15, maka nantinya dia akan mengabaikan dari awal sini 10, 11, 12 karena sudah tidak valid dan dia hanya akan mengecek kembali di sebelah kanan saja 15 dan 17. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung implementasikan saja ya untuk algoritmanya. Di sini kita ngambil dulu untuk sebelah kirinya berapa, terus sebelah kanannya itu yang akan berisi data length -1. Nah, di sini berarti kita akan mengambil kirinya itu adalah indeks ke 0 dan kanannya itu adalah indeks terakhir dari array tersebut. Di sini berarti indeks ke 4 ya. Length-nya 5 kurang 1 4. Nah, di sini kita akan menggunakan looping. Loopingnya itu ketika memang left selalu lebih kecil daripada right. Itu. Nah, ini artinya ketika memang left ini lebih kecil sama dengan right, dia akan terus nge-looping ya. Di sini kita akan ambil data pertengahannya dulu, indeks tengahnya dulu. Berarti kita ambil mid, itu left ditambah right min left bagi 2. Jadi 0 berarti kalau di sini 0 ditambah di sini 4 kurang 0 4 berarti 0 tambah 4 4 bagi 2 berarti 2 ya. Berarti indeks 2 yaitu 12. Terus kita cek apakah data dengan indeks pertengahan itu sama dengan data yang kita cari. Kalau iya, berarti kita akan langsung menghentikan algoritmanya dan juga kita akan langsung membalikan value sesuai dengan yang pertama kita cari yaitu di tengahnya. Nah, jika tidak, kita akan melanjutkan algoritmanya. Nah, di sini kita seperti yang saya tadi bilang, akan dicari dulu nih, apakah dia itu si ini tuh lebih kecil daripada target atau data yang kita cari. Nah, jika lebih kecil, maka left-nya kita akan rubah menjadi mid plus 1. Jika tidak, maka right-nya kita akan rubah menjadi mid minus 1 ya.
Kalau tidak ketemu, kita akan return -1. Nah, seperti yang tadi ini hanya penanda ya. Jadi di sini kita lihat algoritmanya. Jadi kalau misalkan data mid, berarti di sini 12 contoh ya, kita akan cari 15. Apakah midnya lebih kecil daripada target? Di sini targetnya 15. Ya, berarti kan midnya itu lebih kecil daripada target. Berarti left-nya adalah kita akan mengabaikan yang di sini dan kita akan mengambil yang di sini saja. Lalu kita akan ulang loopingnya dan kita ulang sampai ketemu ya. Nah, di sini kita akan panggil langsung int index, kita akan panggil binary search-nya, dan jika indeksnya itu tidak sama dengan -1 atau alias ketemu, kita akan melakukan print ya. Kita akan melakukan print kalau indeksnya ketemu. Nah, kalau seperti yang sequence tadi, jadi jika dia ketemu atau tidak membalikan -1, maka kita akan print angka yang kita cari bertemu di indeks seberapa. Kalau nggak ketemu, kita akan juga print kalau angka yang kita cari tidak ketemu dalam data yang kita inputkan. Kita coba run, kita akan cari 15. Nah, di sini kita dapatkan ya, 15 kita temukan di indeks ketiga sesuai 0, 1, 2, 3. Nih, kita cari lagi misalkan 11. Nah, di sini sesuai ya. Kalau 11 kita temukan di indeks ke-1. Kalau kita cari yang tidak ada, 20 misalkan. Nah, di sini sudah sesuai. Kalau 20 tidak temukan dalam data karena memang tidak ada datanya juga di sini. Nah, seperti ini untuk codingnya, untuk binary search, penjelasannya itu untuk binary search sendiri adalah algoritma pencarian yang seperti saya tadi katakan. Jadi binary search ini hanya untuk data yang sudah terurut saja. Kita tidak bisa menggunakan data yang tidak terurut seperti dalam sequential search. Terus binary search ini bekerja dengan cara mengambil data tengah dari kumpulan data tersebut dan membandingkannya. Jika lebih kecil, maka data sebelah kiri yang akan dibandingkan kembali, dan jika lebih besar, maka akan dicari ke sebelah kanan atau data sebelah kanan yang akan dibandingkan di dalam looping selanjutnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini akan sangat efektif ketika kita punya data yang besar, akan sangat lebih cepat daripada sequential search. Tapi kelemahannya ini kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu sebelum kita melakukan search-nya. Nah, kalau dilihat dari big O notation-nya, binary search ini O log n, kita lihat ketika datanya lebih banyak, tapi time yang kita gunakan itu tidak akan sebanyak itu. Kalau tadi di sequential kan akan ke atas sesuai dengan time akan berbanding lurus dengan data. Tapi kalau di sini ketika datanya lebih banyak, maka time-nya akan tetap walaupun datanya banyak ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari soal yang harus dikerjakan untuk nomor 1 dan 2 sudah selesai saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian cukup dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.